patut dan benar memberkatimu, ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan yang datang kepada saya dari Saudara Octopianus Tian. Maaf Saudara Octopianus, ini sudah lama belum bisa saya jawab, baru sekarang saya jawab. Pertanyaannya adalah ingin bertanya kepada Romo, apakah umat Katolik Roma boleh makan roti perjamuan kudus dari gereja Ortodoks? Dan juga apakah boleh umat Ortodoks makan perjamuan Ekaristi gereja Katolik Roma? Terima kasih Romo. Saudara Tian, sebelum saya menjawab boleh atau tidaknya antar dua gereja ini saling ambil perjamuan kudus, saya mau menegaskan bahwa gereja Ortodoks itu menganut perjamuan kudus tertutup. Demikian juga sebenarnya gereja Katolik secara resmi juga menganut pemahaman perjamuan kudus tertutup. Artinya apa? Perjamuan kudus tidak bisa diberikan kepada mereka yang di luar gereja Ortodoks. Demikian juga orang yang di luar gereja Ortodoks tidak diizinkan ambil perjamuan kudus di dalam gereja Ortodoks. Demikian juga sebenarnya posisi resmi gereja Katolik. Kalau mereka bukan dibaptis secara Katolik dan bukan orang Katolik, ya tidak diizinkan ambil. Ya. Nah, untuk gereja Katolik saya tidak akan memberikan komentar. Saudara tanya sendiri langsung pada Romo Katolik supaya saya tidak menyalah tafsirkan ya. Saya akan menjawab dari sisi Ortodoks saja. Perjamuan kudus di dalam gereja Ortodoks itu bukan hanya sekedar suatu upacara yang bersifat simbolik. Dalam gereja Ortodoks, perjamuan kudus itu merupakan sentral daripada kehidupan gereja. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Nah, cawan pengucapan syukur persekutuan dengan darah Kristus. Bukan darah yang masih anyir, yang masih menetes-netes dari tubuh Kristus, itu kan sudah kering. Maksudnya darah di sini adalah pengorbanan yang pernah terjadi sekali dan untuk selama-lamanya. Efek daripada pengorbanan Kristus yang mencurahkan darahnya itulah yang masih mempunyai kuasa sampai sekarang. Jadi dengan ambil perjamuan kudus, ambil cawan di dalam perjamuan kudus itu, kita menyatu dengan efek dari korban Kristus sehingga kita menyatu dengan Kristus itu. Terus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? dengan juga roti yang kita pecah-pecahkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, kalau ini persekutuan berarti masih ada realitanya. Bukan hanya angan-angan bersekutu, enggak. Betul-betul realita di dalam sakramen itu, di mana kita akhirnya disatukan dengan efek dari korban Kristus, efek dari penyalipannya yang membuat kita menyatu dengan karya penebusannya. Oleh karena dan Kristus itu sekarang tubuhnya sekarang dimuliakan di surga. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita di dalam surga. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, kewargaan kita ada dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berada di surga. Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya tidak berdarah yang hanyir itu lagi. Karena tubuhnya sekarang tubuh mulia. Nah, kalau kita kewargaan kita berada di surga, itu kita lihat di dalam cara pembaptisan gereja Ortodoks. Ketika umat mau dibaptiskan, masuk ke dalam gereja, mau mendekat pada kolam baptisan,
Pertama-tama akan ditumpangi kepalanya oleh Romo. Doa pertama adalah dimintakan yang mau dibaptis ini supaya namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan pasal 20 ayat 15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan Setiap api. orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Oleh karena itu awal-awal daripada pembaptisan itu, Romo akan menumpangkan tangan pada kepala yang mau dibaptis, dan doanya adalah salah satu baris doa itu mengatakan, tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupanmu. Jadi nama orang yang dibaptis bukan hanya di dalam nama buku daftar baptisan saja, tetapi oleh misteri Roh Kudus, namanya juga tercatat dalam kitab kehidupan itu, sehingga dia menjadi warga negara kerajaan surga itu, karena namanya tertulis di sana. Nah, itu satu. Yang kedua, itu juga dari efek baptisan itu sendiri. Karena menurut Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? ya, tidak tahukah kamu kita semua yang telah dibaptis entanato aptu evaptistimen. Kita telah dibaptiskan masuk ke dalam kematiannya. Terus, Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh sin baptisan. eta vimen ud, maka kita menjadi sepenguburan dengan dia melalui baptisan ke dalam kematian. Terus, Bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. nah, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, kita juga akan hidup. Kita akan berjalan dalam bahasa aslinya peripatisomen. Kita akan berjalan dalam kebaruan hidup. Bukan hidup yang baru, kebaruan hidup. Kebaruan hidup itu apa? Ya hidup kebangkitan itu. Berarti melalui baptisan itu oleh misteri ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, orang secara misteri disatukan dengan kematian Kristus, dengan tubuh kematian Kristus yang 2000 tahun yang lalu itu akhirnya menjadi bagian dari kita, disatukan dengan penguburan Kristus, dan akhirnya disatukan dengan kebangkitan Kristus. Padahal kematian, penguburan, dan kebangkitannya itu terjadi dalam tubuh Kristus, tubuh inkarnasinya. Berarti kita menyatu dengan kemanusiaan Kristus itu. Sehingga sekarang, karena kita manunggal dengan kemanusiaan Kristus, di mana Kristus berada, kita juga berada di sana. Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Demikianlah juga kita, karena kita telah menyatu dengan Kristus, kita pun secara de jure, secara hukum, itu sudah duduk bersama Kristus. Didudukkan bersama Kristus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Nah, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Kapan? Waktu dibaptis. Kita menyatu dengan kebangkitannya. Tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, kita telah dibangkitkan, terus Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. coba saya baca ini. Ke sin i giren, dan telah membangkitkan kita bersama ke sin ekatisen. Sin ekatisen itu dari kata kathisu. Kathisu itu saya duduk. Sin itu bersama-sama. Ekatisen telah mendudukkan. Berarti kalau gitu kita telah duduk bersama di mana Kristus ada. Di mana? Sin ekatisen entis ep uranius en Kristu Yesu.
telah mendudukkan kita di surga di dalam Kristus. Jadi melalui baptisan itu kita menyatu dengan kemanusiaan Kristus, di mana Kristus duduk, kita ikut duduk di situ secara hukum, secara realita misteri ilahi. Kita sudah duduk bersama dengan Kristus melalui baptisan itu. Nah, agar penyatuan kita dengan Kristus itu terus-menerus, bukan hanya sekali terus jadi kayak magic bim salabim gitu, terus jadi, enggak. Maka hubungan kita dengan kemanusiaan Kristus yang sekarang ada di surga, yang melaluinya nama kita dicatat, yang melaluinya kita juga didudukkan di sana, maka kita harus tetap ada hubungan dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah dimuliakan itu, dan itulah melalui perjamuan kudus. Maka dalam perjamuan kudus itu kita disatukan dengan tubuh kemuliaan Kristus yang sekarang mulia di surga itu. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yaitu darah sakramental, dia tinggal dalam aku dalam dia. Atau dalam bahasa aja 1 Korintus 10 tadi, kita bersekutu dengan tubuhnya, kita bersekutu dengan darahnya. Artinya sama, kita menyatu dengan Kristus. Oleh karena itu ayat 17 pasal 10 1 Korintus, Karena roti adalah satu, terus maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. nah, jadi kita menjadi satu tubuh itu karena efek daripada penyatuan di dalam sakramen, dalam roti yang satu tadi. Nah, kalau roti itu bisa membuat kita jadi satu tubuh, berarti rotinya itu sendiri diakui sebagai tubuh. Sebab kalau rotinya tidak diakui sebagai tubuh, tidak mungkin kita jadi satu tubuh. Kalau roti itu hanya roti, maka kita yang banyak pun ikut jadi roti gitu jadinya. Kalau itu hanya roti biasa. Coba baca lagi ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi kita menjadi satu tubuh Kristus di dalam penyatuan kita dalam sakramen perjamuan kudus itu. Oleh karena kalau begitu berdasarkan ayat ini, Paulus mengakui bahwa roti itu memang tubuh Kristus, bukan hanya sekedar simbol yang menyatukan kita semua menjadi satu dengan tubuhnya Kristus ini. Nah, seandainya tidak begitu, pasti Paulus akan mengatakan karena rotinya satu, maka kita yang banyak itu juga menjadi gumpalan-gumpalan roti gitu loh. Kalau ini bukan tubuh. Berarti memang Paulus mengakui bahwa itu persakramen perjamuan kudus itu, meskipun kalau dalam gereja terus kita tidak tahu Pak bagian menjelaskannya, itu hanya misteri dan kita yakini dengan iman, hanya diketahui oleh iman, misterinya Roh Kudus yang menyatakan roti itu sebagai tubuh Kristus. Sehingga dengan ambil roti itu kita menyatu sebagai tubuh. Oleh karena itu perjamuan kudus tidak bisa dipisah dari gereja, karena tubuh itu adalah gereja. Berarti kesatuan gereja sebagai tubuh itu berpusat pada roti ini, berpusat pada ekaristi ini, berpusat pada perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, di dalam kebanyakan gereja purba percaya seperti itu. Katolik juga, Ortodoks juga, Nestorian juga, Oriental juga. Oleh karena itu dalam gereja-gereja ini yang berasal dari zaman purba, pusat gedung gereja itu bukan mimbar. Pusat gereja itu altar. Karena itu inti daripada ibadah umat Kristen itu penyatuan dengan Kristus tadi. Baik Nestorian juga altar, baik gereja Oriental juga altar, Ortodoks juga altar, Katolik juga altar. Itu pusatnya. Karena disitulah penyatuan kita dengan Kristus. Nah, bahwa lanjutkan di ayat 17 tadi. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu membuat kita satu tubuh. Berarti roti itu memang dianggap sebagai tubuh. Tubuhnya satu karena rotinya satu. Oleh karena itu, kalau begitu, untuk bisa ambil bagian dalam roti yang satu ini, kita harus sudah menjadi bagian dari tubuh yang satu tadi, yaitu gereja. Dalam hal ini kalau gereja terus ya gereja Ortodoks, karena kami mengakui, aku percaya pada gereja yang satu, kudus, Katolik,
apostolik. Itu yang kami percaya mengenai gereja dalam gereja ortodoks. Jadi kalau memang ingin ambil perjamuan, harus sudah menjadi bagian daripada tubuh yang satu tadi. Oleh karena itu perjamuan kudus itu bukan sarana penyatuan, tapi bukti penyatuan. Bukti bahwa kita sudah bersatu dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Bukan sarana, ya udah, tidak apa-apa, pokoknya kita ambil supaya kita menyatu, tidak bisa. Bukan sarana. Karena perjamuan kudus itu inti daripada jantung daripada kehidupan gereja. Makanya ada gereja-gereja yang kan mungkin tidak punya teologi tentang sakramen, orang belum baptis pun boleh ambil perjamuan di gerejanya. Saya jadi geleng-geleng kepala, gimana sih? Nah, bukti bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa perjamuan kudus hanya sekedar lambang adalah efeknya. Contohnya aja Kristus. Kita percaya kalau Kristus itu Tuhan, Allah maksud saya. Iya. Tapi coba kira-kira kalau Yesus itu dibedah, di kamar bedah, kira-kira ada Allah berbentuk boneka di dadanya gitu atau gimana? Ya enggak. Dia betul-betul manusia. Nggak bisa kita secara fisik kita lihat di dadanya mungkin ada bentuk boneka Allah gitu. Enggak. Tapi efeknya kita lihat. Efeknya apa? Kuasa keluar dari dirinya. Coba kita baca Lukas 8:46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Dalam dirinya itu ada kuasa. Manusia biasa mana ada begitu. Dan juga gitu, dari dirinya keluar sinar. Kita baca dalam Matius pasal 17, ayat yang ke-1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Cahaya ilahi keluar dari dirinya. Dan yang lebih jelas lagi kebangkitannya. Dia bangkit dari antara mati, mengalahkan kematian. Dan tidak mati lagi. Berarti dalam dirinya ada kuasa yang di atas kuasa kematian. Dia mempunyai kuasa hidup kekal itu dalam dirinya. Padahal yang punya hidup kekal itu Allah. Nah dari sini, dari efeknya. Perjamuan kudus juga gitu. Kalau kita makan ya tetap rasanya tetap roti. Anggurnya tetap anggur. Tetapi efeknya ini yang kita lihat seperti dalam Yesus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang Jadi dimeteraikan. perjanjian baru itu bukan buku loh ya. Cawan, sakramen ini loh. Kalau ini perjanjian baru itu bukan sekedar lambang kalau begitu. Karena itu menyatukan kita dengan Allah. Kita diikat dengan perjanjiannya melalui cawan ini. Misteri daripada perjamuan ini. Terus? Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus? Sebab setiap kali Peringatan di sini bahasa aslinya adalah anamnesis. Peringatan bukan berarti kenang-kenangan, bukan. Hanya yang masa lalu kita kenang kayak 17 Agustus kita ada pawai zaman-zaman dulu ya, raja-raja, peperangan, para pahlawan. Tapi kalau pahlawannya nggak ada itu kenang-kenangan. Ini enggak, anamnesis itu mengingat sekaligus menghadirkan yang diingat. Jadi kata peringatan akan itu dalam bahasa aslinya anamnesis. Mengingat tapi sekaligus menghadirkan apa yang diingat itu. Dengan demikian kita mengalami peristiwa penebusan Kristus itu secara pribadi melalui sakramen oleh kuasa Roh Kudus. Terus kan? Nah itu tuh. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terus? Oleh karena itu perjamuan kudus itu menjadi inti daripada kehidupan gereja itu di situ. Perjamuan kudus ini yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita sebagai sarana saluran rahmat Allah kepada kita. Terus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa dengan tidak layak makan, apa katanya? Cawan dan
minum cawan Tuhan. Zaman Tuhan. Kenapa kalau itu hanya simbol saja baik layak dan tidak layak segala? Makan aja, itu kan roti, nggak ada apa-apanya. Ya kan, baca lagi itu ayat itu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, Stop. Mengapa harus layak dan tidak layak dalam ini? Terus? ia berdosa terhadap tubuh dan Nah, darah Tuhan. ternyata berdosanya bukan pada roti, ternyata berdosanya pada tubuh Tuhan. Berarti kalau begitu, roti dan perjamuan ini adalah betul-betul diakui sebagai tubuh misteri dalam sakramen. Bukan hanya sekedar kenang-kenangan seperti yang saya katakan tadi. Sehingga kita tidak boleh sembrono di situ. Terus? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Harus menguji loh. Wah, itu hanya lambang saja, kenapa pakai menguji segala, untuk apa? Terus? Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum Contoh dari dong, cawan kita harus puasa dulu. Kalau kita berbuat dosa, kita harus mengaku dosa sebelum ambil perjamuan kudus supaya kita layak menerimanya. Terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Tanpa mengakui itu tubuh Tuhan, hanya roti biasa, hanya lambang, apa katanya? ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hati-hati loh, perjamuan kudus jangan disembrono-sembronokan gitu. Terus? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Nah, pada waktu itu banyak yang lemah dan sakit karena tidak mengakui ini tubuh Tuhan. Terus? dan tidak sedikit yang meninggal. Meninggal. Mana sih ada lambang simbol itu bisa membuat orang mati? Itu kan roti tidak beracun. Coba kita lihat, kita renungkan ini. Kita menolak bahwa itu adalah betul tubuh Kristus. Secara sakramen ya, bukan tubuh yang pernah disalibkan, itu bukan. Itu tubuh sakramen yang menyalurkan rahmat daripada dampak penyaliban dan kebangkitannya pada kita. Oleh karena itu, jika orang yang tidak percaya dengan keyakinan gereja purba ini bahwa itu tubuh Kristus, ya tidak boleh ikut karena tidak satu dengan imannya. Jelas ya? Oleh karena itu, untuk bisa menyatu dengan ambil perjamuan kudus, pertama saya katakan tadi, dia harus sudah satu dengan gereja itu, bagian daripada tubuh itu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ke-6. Satu tubuh dan satu roh. Nah, satu tubuh harus satu roh. Bagaimana kita katakan satu tubuh kalau rohnya tidak sama? Yang satu percaya bahasa roh, yang lain tidak. Ini roh sama enggak? Enggak dong. Yang satu percaya harus baptis roh, dan yang satu enggak percaya gitu. Apa satu tubuh itu? Itu contohnya. Dan juga spiritualitas, roh di sini berbicara tentang spiritualitas. Yang satu percaya pada spiritualitas yang diwariskan dari para bapak gereja. Yang satu bapak gereja pun tidak diterimanya gitu loh. Ditolaknya. Gimana itu? Di mana satu roh gitu ya. Teruskan. Satu tubuh berarti harus satu roh. Terus? Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Apa itu? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Tuhannya harus satu. Seperti yang diakui oleh Gereja Universal, sebagaimana yang dirumuskan dalam Konsili Ekumenis yang ke-7 itu. Konsili pertama tahun 325, konsili 2 tahun 381, konsili ketiga tahun 431, konsili keempat tahun 451, konsili kelima tahun 553, konsili keenam tahun 680, 681, dan konsili ke-7 757. Di sini pembahasan tentang Yesus sebagai Tuhan itu rinci telah dibahas oleh gereja dalam melawan bidat-bidat yang ada pada waktu itu. Nah, Tuhannya satu seperti ini enggak. Jadi syarat untuk dalam satu tubuh supaya bisa dalam satu cawan harus satu Tuhan. Kalau Tuhannya lain, wah Kristus saudara kembar Lucifer umpamanya. Kristus hanya malaikat, ya sudah itu Tuhan yang lain, Kristus yang lain. Ya tidak bisa. Terus Satu iman. satu iman, imannya harus satu. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks kami masih menggunakan liturgi yang asalnya berasal dari yang ditulis oleh Yakobus, uskup pertama di Yerusalem. Itu kami pakai. Yang akhirnya diperkembangkan pada keempat oleh Yohanes Chrysostomus, itu kami pakai. Kami tidak ngarang-ngarang baru, itu memang ibadah dari zaman dulu. Nah, dalam liturgi Yohanes Chrysostomus ini, sebelum orang ambil perjamuan kudus, pertama-tama akan mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman gereja universal. Untuk menunjukkan, kamu boleh ambil perjamuan itu kalau kamu imannya satu dengan iman gereja. Maka kita mengatakan, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa dan lain-lain. Ya berarti imannya harus satu.
Nah, oleh karena itu, kalau ditanya dengan gereja Katolik, karena sudah ada perbedaan iman, pemahaman iman, akhirnya dalam gereja terus ya belum bisa. Sampai suatu saat entah kapan, kalau terjadi penyatuan kembali dalam satu iman yang sama, gitu. Sudah banyak perbedaan kan dalam pemahaman antara gereja Barat dan gereja Timur. Nah, kalau imannya belum satu, ya bagaimana perjamuannya satu? Belum lagi yang macam-macam denominasi yang dengan ajaran yang macam-macam gitu kan. Gimana bisa ambil gitu ya. Terus Satu iman. baptisan. Satu baptisan. Harus pemahamannya sama, pengertiannya sama. Kalau baptisan hanya sekedar lambang saja, tidak menyelamatkan dan macam-macam, ya itu bukan baptisan yang diakui oleh gereja Timur. Jadi di situ, satu iman, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berarti satu persekutuan sakramen. Dan sakramen itu sahnya kalau mendapat izin dari uskup. Berarti orang itu harus berada di bawah uskup gitu loh. Makanya dalam gereja ortodoks selalu ada namanya anti-mention. Inilah namanya anti-mention. Artinya pengganti meja perjamuan maksudnya. Perjamuan kudus tidak sah dilakukan tanpa anti-mention ini. Tapi biarpun di hutan, di atas batu, nggak ada altar. Kalau ada anti-mentionnya, kita bisa lakukan perjamuan kudus. Sebab ini di sini ini masih baru ini. Ini ada tulisan nanti ada tanda tangannya uskup yang memberikan otoritas bahwa Romo ini dapat melakukan perjamuan kudus. Ya saya ada yang di gereja sama ada yang di kapel sana. Ini baru. Jadi belum ada tanda tangan. Jadi kalau gitu, untuk bisa ambil perjamuan kudus, ya imannya harus satu, Tuhannya, pemahaman tentang Tuhan harus satu, sakramennya harus satu. Yang sakramen itu adalah boleh dilaksanakan oleh restu dari uskup lah. Kalau orang itu tidak percaya uskup, tidak ada di bawah uskup, gimana bisa ambil gitu ya. Jadi itulah mengapa alasannya secara alkitabiah, alasannya mengapa gereja ortodoks dan dalam hal ini gereja Katolik juga mengikuti apa yang disebut perjamuan kudus tertutup. Orang yang belum dibaptiskan secara ortodoks tidak seiman dengan iman ortodoks, bukan bagian dari gereja ortodoks, ya tidak bisa ambil perjamuan itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah gereja Katolik mengizinkan gereja ortodoks untuk ambil perjamuan? Kalau saya tidak salah, coba tanyakan nanti pada Romo-Romo Katolik. Menurut dokumen Vatikan Lumen Gentium, kalau saya tidak salah, kalau saya nggak lupa ya, saya pernah baca dulu. Gereja-gereja Timur ketika memang tidak ada gereja ortodoks di situ, diizinkan dalam kasus tertentu untuk ambil perjamuan di gereja Katolik. Entah tanyakan ya, mungkin saya salah, tanyakan. Ya, tapi gereja ortodoks tetap pada pendirian bahwa kalau tidak satu iman, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya tidak bisa ambil perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar lambang, tetapi itu benar-benar jantung hatinya gereja, yang merupakan pusat gereja. Begitu ya saudara-saudara? Ya saudara siapa tadi? Lupa namanya siapa ya? Saya kira itu yang bisa, maaf ya namanya saya lupa. Saudara Octavianus Tian, ya. Maaf saudara, ini sudah lama saya baru saja. Oke ya. Jadi begitu. Jadi kalau dari ortodoks itulah jawaban kami. Untuk gereja Katolik, untuk fairnya lebih tanya saja sama romonya langsung, ya. Sama romonya atau pada uskup langsung. Boleh tidak umat ortodoks ambil perjamuan menurut gereja Katolik, meskipun gereja ortodoks tidak akan ambil ya dalam gereja Katolik. Ya. Saya kira begitu. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.